Marilah kita ikuti bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya hormati Saudara Menteri Riset Dikti, Menteri Agama, Pak Gubernur, Ketua Asosiasi BPPTS dan penyelenggara, hadirin hadirat para peserta yang saya hormati. Marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan kita hadir dalam acara ini. Semua bangsa negara mempunyai tujuan. Tujuan kita yang tercantum dalam undang-undang dasar kita yang kita semua sepakati ialah menciptakan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dan untuk menciptakan itu salah satu yang harus kita lakukan ialah mencerdaskan bangsa. Karena itulah maka semua pihak yang terjun baik pemerintah swasta dalam mencerdaskan bangsa tentu utamanya adalah pendidikan. Yang bergerak dalam pendidikan itu adalah menjalankan tugas-tugas bangsa sesuai dengan konstitusi. Dan dalam agama pendidikan itu masuk dalam amal yang besar, amal jariah yang bersambung terus-menerus. Jadi baik dari sisi bangsa dan agama, pendidikan itu merupakan tugas pokok yang harus kita laksanakan secara bersama-sama. Begitu juga masa depan satu bangsa. Masa depan satu bangsa sekarang ini sangat tergantung kepada kemampuan kita dalam teknologi, kemampuan kita dalam ilmu. Itu yang sangat penting. Dalam dunia ini, suatu bangsa maju selalu dikenal dengan dua hal. Ialah negeri itu mampu kaya karena sumber daya alam. Seperti banyak negara yang kaya karena itu. Tapi juga lebih banyak lagi bangsa yang maju karena sumber daya manusianya. Kita selalu mencontohkan Jepang dan Korea yang sama sekali tidak mempunyai sumber daya alam yang banyak seperti banyak dibandingkan negara lain. Tapi lebih maju dibanding negara yang punya sumber daya alam. Karena dia mempunyai sumber daya manusia yang hebat. Dan sumber daya manusia selalu dibekali dengan pendidikan yang baik, pengajaran yang baik. Karena itulah peranan saudara-saudara yang terjun dalam bidang pendidikan, yang khusus pada hari ini Asosiasi Badan Penyelenggara PTS tentu mempunyai peran yang sangat penting untuk memajukan bangsa ini. Namun dewasa ini juga banyak hal yang berubah. Kalau ingin bekerja, dewasa ini jarang ditanya lagi apa ya ijazahnya, enggak lagi. Formal ya, tapi selalu Anda mampu apa? Sama juga kalau zaman dulu tahun 60-70-an orang melamar ke orang tua gadisnya sering ditanya sekolah apa. Sekarang lebih banyak ditanya bekerja di mana. Enggak, karena kalau soal ijazah 1 juta ijazah keluar di perguruan tinggi tiap tahun. Nah, itulah sehingga berubahlah pikiran itu kepada masa depan itu ialah di mana bekerja. Bukan lagi ijazah apa yang dia pegang. Karena sekarang orang punya 5 gelar, jadi berarti 5 ijazahnya, doktor, doktoran, insinyur, MA, MSc, macam-macam. Mestinya dia kalau melamar pasti laku kalau zaman dulu. Sekarang tidak lagi seperti itu kan. Anda punya 5 gelar, kalau tidak ada kerja belum tentu diterima orang tua gadisnya kan. Itulah yang perubahan-perubahan yang terjadi dalam zaman ini. Artinya apa? Artinya juga perguruan tinggi seperti juga disampaikan temanya revitalisasi dan redinamisasi. Jadi bagaimana kita merevitalisasi dan perguruan tinggi sesuai dengan
kebutuhan para dewasa ini ialah kemampuan untuk berinovasi, kemampuan untuk bekerja, kemampuan untuk berbuat sesuatu. Orang tidak lagi melihat banyaknya ijazah, banyaknya gelar pada dewasa ini. Dan hampir semua orang sudah melepaskan gelar itu kalau perlu, kalau dia bisa bekerja. Itu sangat penting untuk dimaklumi pada dewasa ini. Karena itu maka memang kita, apabila kita berbicara tentang perguruan tinggi, kita tidak kekurangan perguruan tinggi. Di Indonesia dengan penduduk 260 juta, itu ada kurang lebih 4.300 perguruan tinggi negeri dan swasta. Negeri hanya kurang lebih 370 kurang lebihnya. Swasta 4.020. Luar biasa banyaknya sebenarnya. Kalau dihitung per mahasiswa, rata-rata perguruan tinggi negeri 5.000 mahasiswanya. Tapi kalau program tinggi swasta itu rata-rata 1.000. Apa yang harus diperhatikan? Memang di sini ada dilema-dilema antara kualitas dengan jumlah. Tadi berdiskusi dengan Pak Menteri Dikti, memang dasar undang-undang pendidikan itu harus non-profit. Tapi kita mengalami pengalaman-pengalaman yang ada, bahwa tidak mungkin mengembangkan perguruan tinggi itu tanpa surplus. Pengembangan harus mempunyai surplus cash flow. Nah, ini Pak Menteri ini akuntan, jadi ngerti bagaimana menghitung-hitungnya. Memang tidak disebut non-profit, pada dasarnya surplus, sama dengan koperasi. Jadi tanpa surplus cash flow-nya tidak mungkin ada pengembangan. Artinya lah sebenarnya juga kita mengakui bahwa pengelolaan bisnis itu, pengelolaan perguruan tinggi pada akhirnya juga ada bisnis like. Tidak bisa dihindari apabila kita ingin pengembangan yang baik. Di banyak negara perguruan tinggi swasta justru lebih baik daripada perguruan negeri. Di Amerika, Harvard, Yale, semua swasta, dan menjadi pilihan pertama justru dibanding dengan State University. Juga di Inggris seperti itu, Oxford contohnya. Artinya kita tidak perlu untuk merasa rendah apabila mengelola PTS. Namun dengan jumlah yang begini besar, maka tentu terjadilah persaingan yang pada akhirnya persaingannya cenderung untuk bagaimana lebih murah dan lebih cepat. Disinilah soalnya, apabila lebih murah dan lebih cepat mengabaikan kualitasnya. Dan apabila mengabaikan kualitasnya, maka mengabaikan masa depan anak didik kita. Saya selalu mengatakan bahwa ilmu itu berkembangnya sangat cepat apalagi dewasa ini. IT yang berkembang begitu cepat, setiap 1,5 tahun 2 kali lipat, kedokteran berkembang 2 kali lipat setiap 3 tahun, teknologi 5 tahun. Kalau sosial mengikuti keadaan, kalau ekonomi krisis timbullah teori baru tentang ekonomi. Ya. Kalau teknologi merubah kehidupan, ya. Kalau sosial mendeteksi kehidupan, kadang-kadang bisa juga merubah kultur itu datanya dari bawah. Itulah hal-hal yang sangat kita sadari, bahwa pada dewasa ini dunia dalam perkembangan ilmu yang cepat dan persaingan hanya dapat diatasi dengan kemajuan. Dan segala cara terjadi dalam ilmu dan teknologi itu. Kemarin saya katakan juga di Padang bahwa kalau dulu radikalisme dan terorisme di sumber daripada pengajaran, diskusi, macam-macam. Sekarang sumbernya itu berasal daripada IT. Orang bikin bom tidak lagi perlu ada diajarin langsung, tidak perlu lagi instrukturnya.
Tapi dengan melihat internet sudah bisa bikin bom. Itu yang terjadi pada dewasa ini. Jadi semua itu bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita melawan seperti itu. Dengan teknologi juga. Nah, jadilah yang sekarang menjadi bahagian daripada tugas-tugas kita. Bagaimana perguruan tinggi swasta menjadi lebih efisien tapi lebih maju. Tentu banyak hal yang terjadi dalam dunia perguruan tinggi PTS yang begitu besar pesat perkembangannya. Dibanding Cina dengan penduduk 1,4 jumlah perguruan tingginya lebih kurang daripada kita. Tapi dia lebih maju dari kita. Artinya lah perlu revitalisasi ataupun regrouping, merger perguruan tinggi sehingga jumlahnya tidak terlalu besar. Karena apabila terlalu besar, biayanya juga akan lebih mahal. Pengalaman kita di perbankan. Salah satu sebab perbankan terjadi krisis 98, kan terlalu banyaknya bank, 250. Pak Thomas ini tahu. 250 yang menyebabkan kemudian persaingan ke atas, menyebabkan kemudian krisis, salah satu sebab menyebabkan krisis ekonomi ini. Yang merugikan bangsa ini luar biasa banyaknya. Nah, apabila diikuti pola itu bahwa jumlah yang besar belum tentu memberikan manfaat yang besar, tapi jumlah yang pantas kemudian meningkatkan kualitas, itulah baru bisa memberikan manfaat lebih besar. Apalagi saya katakan tadi, selembar ijazah tidak lagi menjadi modal utama pada dewasa ini. Tidak bisa lagi kembali ke kampung dengan gelar SE, SM, SH macam MM menjadi modal utama untuk maju di desa. Tidak lagi. Ya maju di desa, ya Anda bisa apa? Bisa apa itu adalah apa yang dapat diberikan oleh perguruan tinggi kepada anak didik, mahasiswa-mahasiswanya. Nah, karena itulah maka salah satu cara ialah merger antar yang mampu dan tidak mampu, bagaimana menggabung-gabungkan sehingga terjadi efisiensi pengelolaan. Karena apabila hanya rata-rata dia bawa 1.000 satu PTS, maka tidak mungkin. Walaupun kita tahu bahwa mahasiswa di Indonesia ini kurang lebih 6,5 juta yang terdaftar. 4 juta lebih di bawah PTS, berarti 63%. Sedangkan swasta negerinya hanya 1,9. Lebih besar mahasiswa PTS dibanding dengan PTN. Karena itulah maka perlu reorganisasi yang penting untuk dapat mengembangkan. Dan perguruan tinggi itu seperti restoran. Orang tidak melihat di mana tempatnya ataupun berapa harganya. Kalau dia enak, dia akan cari walaupun harganya kan mahal. Sama perguruan tinggi, karena melingkup masa depan. Orang akan bayar selama itu. Sama dengan kenapa anak-anak kita keluar negeri. Kan ingin lebih baik, mahal pun dia bayar. Selama itu mendapat yang terbaik. Nah, dengan pikiran revitalisasi, redinamisasi seperti itu, apabila dapat dilaksanakan, tentulah tidak perlu Menteri Dikti ini menegur ataupun kopertis itu menggabung-gabung, tapi perlu kesadaran dan kemauan kita sendiri untuk mencoba seperti itu. Juga saya mau memahami perguruan tinggi swasta sama dengan juga banyak perusahaan. Itu terjadi masalah-masalah khususnya di generasi kedua. Setelah pendirinya, teman-temannya itu pada meninggalkan kepada generasi berikutnya, sering timbul masalah-masalah. Karena itu tadi kita diskusikan bagaimana cara seperti itu, bagaimana mengelola itu sehingga ada sustainability, ada keberlanjutan yang baik. Karena walaupun saya katakan tadi, undang-undangnya non-profit, tapi tidak melarang surplus.
Tidak ada bedanya antara surplus dan profit sebenarnya. Nah, hanya penggunaannya. Karena itulah mungkin di anggaran yayasan harus diperbaiki. Saya bilang apakah mungkin nanti pada ujungnya juga perguruan tinggi dikelola dengan dasar PT, karena mau tidak mau itu sudah perguruan tinggi juga sudah industri. Di luar negeri orang datang ke Indonesia mengkampanyekan bagaimana studi di Australia, bagaimana studi di Inggris, bagaimana studi di Amerika. Itu sudah seperti suatu PT sebenarnya yang bertindak untuk kepentingan. Di Indonesia pun sebenarnya ada dua macam yayasan. Ada yayasan yang ditopang oleh bisnisnya menopang yayasannya. Yang kemudian ada juga justru PTS yang menopang bisnisnya. Ada. Dan tidak, justru pengelolaan bisnis itu malah menyebabkan banyak PTS yang maju. Di Jakarta juga ada universitas yang maju dengan dasar pikiran bisnis saja. Dia tidak punya dasar akademis. Ya. Walaupun untuk tanda tangan ijazah tidak enak kalau bukan profesor yang teken. Ya. Tapi yang kelola ya pengusahanya. Itu biasa di seluruh gimana? Rektor itu atau yayasan itu CEO. CEO itu tidak butuh profesor. Mengajar profesor dibutuhkan, tapi tidak dibutuhkan CEO untuk menjadi pengelola. Ya. Jadi kita bedakan antara CEO dengan pengajarnya. Ini sangat penting untuk dipahami bahwa kita butuhkan bangsa ini bukan jumlah lagi, tapi kualitasnya. Karena itu orang cenderung sekarang kembali ke politeknik, kembali ke balai latihan. Karena dasar kebutuhannya sudah berbeda dibanding waktu yang lalu. Dasar kebutuhan. Nah, karena itulah maka perguruan tinggi itu saya selalu mengatakan, apa ya bedanya antara perguruan tinggi dan museum? Museum itu melihat ke belakang. Perguruan tinggi melihat ke depan. Apabila perguruan tinggi hanya membangga-banggakan terus masa lalu kita, maka kita kehilangan masa depan. Sering kalau di Sulawesi saya katakan, tiap hari Anda cuma bangga zaman dulu, oh, bagaimana pinisi ke Eropa. Padahal orang sudah pakai satelit, Anda masih bicara pinisi. Atau di Sumatera bangga terus dengan kepahlawanan masa lalu. Itu boleh sebagai perbanding. Tapi masa lalu adalah milik masa lalu. Milik anak didik adalah masa depan. Jangan lupa, apa yang Anda ajarkan hari ini baru efektif kira-kira 10 tahun lagi. Jadi kalau diajarkan anak itu ilmu pada hari ini atau ilmu masa lalu, maka dia akan kehilangan masa depan. Kenapa? Ilmu itu harus melampaui zamannya, bukan kembali ke masa lalu. Karena setiap perguruan tinggi yang hanya membahas masa lalu, dia akan menjadi museum. Ya. Museum itu umumnya dikunjungi anak-anak atau orang tua. Ya. Jadi itu penting untuk, museum penting untuk membanding-bandingkan. Oh, masa lalu begini. Oh, kenapa Majapahit hebat. Tapi tidak perlu terus kita bicara bagaimana hebatnya Majapahit. Yang kita ingin bagaimana hebatnya kita tahun 2030. Bagaimana kita rencanakan itu. Nah, itu yang menjadi bahagian daripada kita semua. Semoga apa yang dibicarakan dalam Munas keempat ini akan menjadi bahagian dalam pengembangan kita masa depan. Kalau saya ingin memberikan saran bagaimana patut tugas PTS. Pertama, mencerdaskan bangsa. Itu masuk konstitusi. Kedua, bagaimana kita meningkatkan ilmu dan teknologi.
berarti harus ada risetnya yang baik, ada pusat ilmunya yang baik. Tapi dasarnya harus pengelolaan yang mandiri. Karena seperti saya katakan tadi, memang dasarnya non-profit, tapi tidak non-surplus. Begitu negatif cash flow, you pasti kehilangan kemampuan dan juga kehilangan mahasiswa nanti. Nah, itulah apa yang saya ingin sampaikan. Kepada saudara-saudara sekalian, semoga bermanfaat sebagai bahan untuk membicarakan upaya-upaya kita depan mencerdaskan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Pengumpulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan Musyawarah Nasional keempat Asosiasi BPPTSI. Dengan ditandai pengumpulan gong, maka kemudian keempat Asosiasi BPPTSI pada hari ini 17 Juli 2017 secara resmi telah dibuka. Mohon berkenan untuk diabadikan dalam foto bersama terlebih dahulu, Bapak.